Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'dah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan lanjutan, yakni pertemuan kedua secara daring, karena menurut juknis dari pemerintah saat ini masih pandemi, yang diperbolehkan perkuliahan tatap muka terbatas adalah semester 1 dan semester 3. Sementara kawan-kawan para peserta perkuliahan mata kuliah statistik pendidikan di Stairaha Amuntai berada pada semester 5, jadi tidak termasuk dari instruksi pemerintah yang terbaru, maka kita laksanakan secara daring ya. Untuk semester 1 dan 3 itu pun pembelajaran perkuliahannya tatap mukanya terbatas 50%, jadi tidak boleh masuk full semua mahasiswa dalam satu loka, hanya 50%. Nah, sedangkan kawan-kawan ada di semester 5, jadi full online, kecuali nanti ada instruksi atau himbauan terbaru dari pemerintah, maka baru kita bisa melaksanakan perkuliahan secara offline, perkuliahan tatap muka, mudah-mudahan cepatnya. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas terkait data statistik serta sifat statistik itu bagaimana ya. Data dan sifat statistik itu bagaimana, itu yang akan kita pelajari hari ini. Data statistik. Pada pertemuan terdahulu sudah Bapak sampaikan bahwa data statistik itu adalah data yang berwujud angka atau bilangan. Bentuknya itu bisa data, bisa bukan, bahannya itu data statistik adalah data yang berwujud angka, atau sebagian orang menyebutnya bilangan ya. Di wilayah kita ya angka. Nah, data statistik ada dua yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahan mentah dari data statistik itu pasti angka atau bilangan. Bahannya itu pasti angka atau bilangan. Kalau ternyata itu bukan angka, berarti bukan statistik dulu. Kalau yang kita temukan itu bukan angka, berarti itu bukan statistik. Karena kategori yang pertama, bahan mentah statistik adalah berupa angka, atau orang lain menyebutnya bilangan. Contoh, kita bertemu dengan siapa namanya? Seandainya kita bertemu dengan Abdurrahman. Abdurrahman itu statistik atau kada? Bagian data statistik atau kada? Bila Abdurrahmannya bukan statistik. Jika diangkakan satu orang Abdurrahman, nah karena satu itu angka, kemungkinan bisa dinyatakan sebagai data statistik. Jadi sudah ada kemungkinan. Atau yang kedua yang perlu kita garis bawahi, apakah semua angka disebut data statistik? Nah, Abdurrahman tadi dijadikan angka satu orang mahasiswa, satu yang bernama Abdurrahman. Nah, apakah satu tadi
angka satu orang tadi bisa disebut sebagai data statistik, itu kan garis bawah yang kedua. Pertanyaan yang Bapak ungkapkan kedua yang ada di layar ini. Apakah semua angka dapat disebut data statistik? Jawabannya adalah semua angka bisa disebut data statistik jika cukup syarat. Contoh, bila Abdurrahman, satu orang Abdurrahman, itu adalah agregat datanya. Agregat data itu apa? Di bawah dijelaskan. Meskipun satu orang, ada penjelasan lain. Kalau cuma satu orang Abdurrahman, apa maksudnya satu orang Abdurrahman? Berarti itu bukan data statistik karena kadada agregatnya, kadada pergerakannya. Tidak ada maksud lain dari kalimat satu orang Abdurrahman. Ya. Agregat data itu apa? Contoh kita teliti Abdurrahman. Di semester 1 dia rata-rata nilainya dapat 8. Di semester 2 rata-rata dapat 7. Di semester 3 dapat 7,5. Di semester 4 total yang di bawah itu salah. Di semester 4 dapat 7. Total itu salah. Ya. Jadi kalau datanya begini maka bisa disebut bahwa nilai Abdurrahman, nilai semester Abdurrahman bisa disebut dengan data statistik. Data statistik tentang apa? Data statistik tentang nilai semester atau nilai rata-rata tiap semester atas nama Abdurrahman. Keterangan di bawah jelas, sangat jelas bahwa angka di atas adalah nilai prestasi belajar satu orang saja. Tadi kita nilai prestasi belajar Abdurrahman. Ada agregat yang dibuktikan dengan terdata. Jadi terdata nilai setiap semester atas nama Abdurrahman. Bila satu orang Abdurrahman saja, itu bukan data statistik. Bila Abdurrahman nilai semester 1 kata-kata dapat 8 atau bukan nilai kata-kata, boleh kita tidak menyebutnya nilai kata-kata. Atau begini, di waktu SD kan setiap semester itu ada mata pelajaran matematika, ya kan? Nah, nilai matematika semester 1 dapat 8. Nilai matematika semester 2 dapat 7. Semester 3 dapat 7,5. Semester 4 dapat 7. Si Abdurrahman tadi. Maka nilai matematika Abdurrahman ini bisa disebut dengan nilai data statistik. Nah, data yang kedua, syarat yang kedua bisa disebut nilai statistik. Tadi kan cuma satu orang. Yang kedua adalah data berasal dari lapangan. Kalau nilai Abdurrahman tadi kan data dari lapangan, ya. Nah, yang kedua ada hal lain lagi. Boleh lebih dari satu orang. Data berasal dari lapangan. Contoh, nama Abdullah, nilai matematikanya dapat 7. Nilai Cynthia dapat 8. Syahrudin dapat 8, Julfikar dapat 7. Nah, bila begini cuma satu kali saja nilai matematika semester 1 si Abdullah dapat 7, Cynthia dapat 8, Syahrudin dapat 8, Julfikar dapat 7. Nilai semester 1 saja sudah bisa dijadikan data statistik. Kenapa? Karena orangnya banyak, nilainya tertentu. Keterangan di bawah sangat jelas bahwa angka di atas diperoleh dari satu kali penelitian saja. Namun orang yang didata itu banyak orangnya. Data kan, kalau data ini datanya. Kalau Abdullah dapat 7 itu belum tentu data. Belum tentu nilai data statistik. Ya. Memang itu data nilai Abdullah dapat 7.
Tapi data statistik itu ada agregat, ada perkembangan, terdata dari sekian sampai sekian, ini dari nama Anu sampai nama si Z, dari nama Abdullah sampai nama Zulfikar. Ada datanya, ada beberapa orang yang terdata. Yang tadi satu orang, cuma agregatnya perkembangannya antar semester. Yang ini beberapa orang meskipun cuma satu semester. Ya, jadi data lapangan. Yang kedua ada agregat data. Nah, jika ada dua hal ini baru bisa disebut dengan data statistik. Ya. Kita lanjut. Penggolongan data statistik. Penggolongan data statistik. Yang pertama berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan cara menyusun angka, yang ketiga berdasarkan bentuk angka, yang keempat berdasarkan sumbernya, yang kelima berdasarkan waktu pengumpulannya. Jadi ada beberapa golongan statistik. Secara garis besar, penggolongan data statistik ada 5 macam. Bisa sifat, bisa berdasarkan cara penyusunan, berdasarkan bentuk, berdasarkan sumber, dan berdasarkan waktu. Kita masuki berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat dari data statistik bisa disebut dengan data kontinu, data yang sambung menyambung. Contoh, tinggi badan 150 cm, 151,1 cm, ya kan, sentimeter, atau 150,2 cm. Nah, selalu bersambung terus menerus, itu namanya data kontinu, ya, atau data berat badan. Data berat badan 40 kilo, 41 kilo, itu data berat badan. Nah, kan kontinu. Bolehkah Pak kadang turun? Wajar turun. Kan bisa hari ini 41, sebulan kemudian turun, tapi nanti naik lagi. Makanya kontinu. Terus menerus, ada sambung menyambung, memang bisa turun. Ya. Berdasarkan sifatnya, data statistik bisa disebut dengan data kontinu, yakni data yang sambung menyambung. Yang kedua, berdasarkan sifat itu bisa disebut dengan data diskrit, data yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Contoh, anggota keluarga, data tentang anggota keluarga. Ada satu orang anggota keluarga, ada yang 2 orang. Contoh, satu kepala keluarga terdiri berapa orang? Ada 5 orang, 1 bapak, 1 ibu, 3 anak. Itu kan data satu kepala keluarga. Data diskrit tidak mungkin berbentuk pecahan. Satu keluarga ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 anak. Karena bapaknya gemuk, ibunya gemuk, 2 orang anak gemuk, yang satunya kurus kerempeng, kawalah disebut. Bisakah disebut 4,5 anggota keluarganya? Kada bisa. Ya, tetapi satu orang meskipun kecil. Makanya data diskrit itu data yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Apa saja? Contohnya data tentang anggota keluarga. Jadi bisa kiaskan dengan kalimat lain, yang datanya tidak mungkin
ada pecahan yang tidak mungkin angkanya dalam bentuk pecahan. Saya punya sepeda motor 4 buah, itu kan ada pecahan, ya, bukan pecahan desimal. Angkanya pasti angkanya bulat, ya kan? Itu yang disebut data diskrit, atau di sini Bapak tulis buku perpustakaan 1 eksemplar adalah, pokoknya seandainya ada yang sobek dari ribuan buku yang ada di perpustakaan, ada 1 eksemplar yang tinggal separuh aja lagi, separuhnya hilang, bisalah disebut 4 eksemplar setengah. Kada bisa tetap 5 eksemplar, cuma isinya sedikit, ya kan? Nah, karena batasan eksemplar itu tidak ada. Apakah 1 eksemplar, apakah 1 keping buku itu harus 500 halaman? Tidak. 2 halaman pun itu namanya satu keping. Makanya kalau hilang separuh, ya tetap 1 keping namanya, cuma kurang kenyataan di lapangan. Itulah yang disebut dengan data diskrit, data statistik berdasarkan sifat. Yang pertama kan data statistik penggolongan data statistik bisa berdasarkan sifat. Yang kedua berdasarkan cara menyusun angka. Kita masuki data statistik berdasarkan cara menyusun angka. Bisa digolongkan menjadi 3 nama, 3 golongan. Yang pertama disebut nominal, yang kedua disebut ordinal, yang ketiga disebut interval. Apa itu nominal? Apa itu ordinal? Dan bagaimana interval itu? Yuk kita simak. Nominal adalah penyusunan angkanya berdasarkan penggolongan atau berdasarkan klasifikasi. Ya, kita membagi kelas separuh laki-laki, separuh perempuan, atau kita angkakan 15 laki-laki, 13 perempuan. Bila ada penggolongan, ada klasifikasi berdasarkan jenis kelamin seperti itu, ada klasifikasinya, ada golongannya, maka itu disebut dengan data nominal. Ya, ada golongan. Tadi golongan berdasarkan apa? Berdasarkan jenis kelamin, ya, atau berdasarkan kecerdasan. Banyak sekolah-sekolah membagi kelas, memisahkan kelas berdasarkan kecerdasan. Kelas A terkumpul siswa yang cerdas, yang pintar-pintar. Yang kelas B kurang pintar. Yang kelas C kurang lagi dibanding kelas B. Terus seperti itu. Kebanyakan sekolah kan memisahkannya berdasarkan kecerdasan. Berdasarkan kecerdasan berarti berdasarkan penggolongan. Penggolongan berdasarkan kecerdasan atau klasifikasi siswa antar kelas berdasarkan kecerdasan. Jika seperti itu, maka bisa disebut bahwa angkanya, bahwa datanya adalah data nominal, bahwa klasifikasi yang ada di sekolah tersebut berdasarkan rumus nominal, ya. Yang kedua, data statistik berdasarkan menyusun angka adalah ordinal. Apa itu? Penyusunan angka berdasarkan urutan. Contoh, berdasarkan urutan ranking. Duduk di depan ranking 1, di sebelahnya ranking 2, di sebelahnya lagi ranking 3,
Bila penyusunan yang seperti itu maka disebut dengan data ordinal atau mengisi absen berdasarkan urutan kehadiran. Ya, siapa yang hadir lebih dulu, absen yang pertama. Hadir yang kedua, absen di nomor 2. Atau yang duluan hadir boleh absennya mulai belakang, mulai lembar absen yang paling terakhir. Jadi ketahuan yang paling atas itu yang paling lambat boleh. Kalau begitu maka disebut dengan data ordinal. Selanjutnya, data interval bagaimana? Sudah Bapak tuangkan di layar. Interval adalah berdasarkan jarak. Berdasarkan jarak. Contoh, nilai A dari yang dapat 81 sampai 100. Bila dapat latihan statistik nilainya 82 maka di rapot dapat A. Ya kan? Itu namanya interval. Ada jarak dari 81 sampai 100. Atau nilai B dari 61 sampai 80. Jarak yang sekian itulah yang disebut interval. Ada jarak nilai, ada jarak angka atau jarak ranking dari ranking 1 sampai ranking 10. Bebas tes pendaftaran mahasiswa baru itu interval. Dari ranking 11 sampai 20 tetap mengikuti tes mahasiswa baru, tapi dapat separuh menjawab soal tesnya sudah dianggap lulus. Itu interval, ya kan? Nah, demikian untuk nominal, ordinal, dan interval. Kita masuk ke bagian selanjutnya, berdasarkan bentuknya. Data statistik berdasarkan bentuknya. Bentuknya bisa tunggal, bisa kelompokan. Tunggal itu bagaimana? Angka yang tidak dikelompokkan. Si A dapat 40, si B dapat 76, si C dapat 97. Itu kan tidak dikelompokkan masing-masing angkanya. Si A dapat 40, si B dapat 40, itu juga masing-masing. Itu yang namanya data tunggal. Mudah kayaknya untuk membedakan yang ini. Yang selanjutnya adalah data kelompokan. Data tiap unitnya merupakan sekelompok angka, ya, yang kayak interval tadi. Ya. Jadi bila angkanya 80 sampai, contohnya nilainya dari 80 sampai 84, 75 sampai 79. Itu kan kelompokan. Berarti suatu angka bisa disebut, contoh, kecepatan Bapak mengendarai sepeda motor antara 80 sampai 110. Itu disebut apa? Itu contohnya. Kecepatan Bapak mengendarai sepeda motor dari 80 sampai 110 km per jam. Kecepatan dari 80 sampai 110 km per jam itu disebut apa? A. Data kelompokan. B. Data interval. C. Data kelompokan dan data interval. Jawabannya apa? C. Data kelompokan dan data interval. Disebut data kelompokan, kalimat itu juga bagian dari data
interval. Disebut hanya sebagai data interval, itu juga disebut dengan data kelompokan. Kelompokannya apa? Dari kecepatan 80, kecepatan 81 sampai kecepatan 110. Tidak mungkin kan kecepatannya 110 saja. Apakah tidak ada rintangan di depan? Atau tidak mungkin hanya 80 saja? Tidak bisakah ngebut lebih cepat sedikit? Nah, itu namanya kelompokan. Ya. Yang selanjutnya berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber disebut dengan data primer. Yang kedua, data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Contoh, informasi pendaftaran siswa diperoleh dari pihak sekolah langsung. Itu data primer. Kita mau tahu berapa mahasiswa yang masuk ke Stairaha. Kita cari informasinya langsung ke Stairaha. Berarti Stairaha itu orang primer. Data yang kita peroleh itu data primer. Bila kita mencari data tidak langsung ke Stairaha, tidak langsung ke sumber utama, itu namanya data sekunder. Data sekunder, data yang diperoleh bukan dari sumber utama. Contoh, data pendaftaran siswa baru kita peroleh informasinya dari informasi yang ditulis pada Facebook, di Instagram atau surat kabar dan lain hal. Atau begini, kita mau tahu si A, si dia suka sama kita atau tidak, ya. Kita mau tahu si A suka sama kita atau tidak. Jika kita bertanya langsung kepada si A, "Pian suka nggak sama saya?" Maka itu disebut dengan data primer, langsung dengan orangnya. Bila kita bertanya dengan temannya, "Oi, Pian akrab kan dengan si A?" Nah, menurut Pian, si A tuh senanglah lawan aku. Senanglah. Menurut pengamatan situ kayak apa? Nah, bila kita bertanya yang seperti ini, kita bertanya dengan temannya, itu disebut data sekunder. Ya, data sekunder. Tidak langsung bertanya dengan sumber utama. Kita mau tahu si A senang atau tidak, cinta atau tidak dengan kita. Kita bertanya dengan si A langsung, itu namanya data primer. Sumbernya primer. Jika kita bertanya dengan temannya, itu namanya data sekunder. Orang lain yang kita tanya, ya. Bisa dipahami? Nah, itu berdasarkan sumber. Selanjutnya, berdasarkan waktu. Data statistik berdasarkan waktu bisa dibagi menjadi dua. Data seketika, bisa data urutan waktu. Data seketika itu bagaimana? Yakni data yang hanya satu waktu saja. Contoh, data mahasiswa Stairaha Amuntai tahun akademik 2021 tahun 2021-2022, 4.200 orang mahasiswa aktif. Itu data seketika, data cuma tahun itu saja. Nah, itu namanya data seketika. Kalau urutan waktu, yakni data dari waktu ke waktu. Contoh, data mahasiswa Stairaha Amuntai dari awal berdiri sampai sekarang berapa? 100.000 sekian. Itu
urutan waktu dari waktu ke waktu, atau kita rincikan lagi, tahun pertama sekitar 1.000 orang, tahun kedua 800 orang, sampai sekarang dirincikan. Itu namanya urutan waktu. Jadi berdasarkan waktu, data statistik bisa disebut data seketika dan data urutan waktu. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Karena ini lebih mudah ya. Kita pindah ke bagian yang kedua, yakni sifat data statistik. Sebab pada judul yang akan kita bahas yang disampaikan pada menit pertama tadi kan pokok bahasan kita pada pertemuan kedua terkait data statistik dan terkait sifat statistik. Data statistik sudah kita uraikan ada 5 macam. Setiap satu macam data statistik ada lagi pembagian-bagian ya. Intinya data statistik ada 5 macam. Selanjutnya kita pindah ke sifat statistik. Sifatnya itu bagaimana? Kita lihat. Sifat data statistik bisa bersifat sebagai nilai relatif, bisa disebut dengan nilai nyata. Nilai relatif itu bagaimana, dan bagaimana pula yang bisa disebut nilai nyata. Kita penting mempelajari data statistik seperti ini supaya kita bisa membuat perhitungan-perhitungan, tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Data statistik berdasarkan sifat dari data statistik, sifatnya bisa disebut dengan nilai relatif, bisa disebut dengan nilai nyata. Nilai relatif itu bagaimana? Nilai relatif disebut juga dengan nilai semu. Nilai semu, yakni nilai yang ditunjukkan oleh angka itu sendiri. Nilai relatif disebut dengan nilai semu. Apa itu? Yakni nilai yang ditunjukkan oleh angka itu sendiri. Contoh nilai relatif dari bilangan 5. Dari kita tulis angka 5, nilai relatifnya itu apa? Ya 5. Iya. Contoh janjian jam 5. Si A dan si B janjian jam 5. Nilai relatifnya itu apa? Ya 5. 5 itu nilai relatif. Kenapa relatif? Janjian jam 5, pastikah ketemuannya jam 5? Makanya relatif. Makanya orang menyebutnya dengan nilai semu. Kada pasti jam seitu tak kumpul. Nggak mesti jam seitu pasti ketemuan. Bisa lewat, bisa lebih cepat. Apalagi kan dikenal istilah jam karet. Janji jam 5, bisa jam 6. Tapi itu acara. Mun janjian bisa lebih cepat. Sedikit-sedikit kepikiran. Nah, itu nilai relatifnya. Sifat statistik itu kan 2. Yang pertama nilai relatif, yang kedua nilai nyata. Nilai relatif tadi adalah nilai yang ditunjukkan oleh angka. Tapi sebagian orang menyebutnya juga dengan istilah nilai semu. Kenapa demikian? Sebab relatif. Kita janjian jam 5 tidak mesti relatif. Bisa bujur, bisa kada. Bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Jam 5 ketemuan relatif. Itulah yang disebut nilai relatif. Nah, selanjutnya ada istilah nilai nyata. Itu sifat statistik ya kan? Ada nilai relatif, ada nilai nyata. Nilai relatif sudah kita pahami, yakni 5 jam 5 tuh Bang. Nilai relatifnya
Bisa iya, bisa kada. Coba pang pastikan, itulah sudah kebiasaan manusia. Bisa pas, bisa terlambat, bisa lebih cepat. Relatif kebenarannya tuh. Yang selanjutnya nilai nyata, nilai sebenarnya. Jadi bila nih fokusnya dengarkan suara Bapak. Jika kita masuknya jam 14.30, rumah kita jauh, jangan berangkat itu mepet, percepat. Itu yang nilai nyata. Bila waktunya mepet, biasanya berkendara, biasanya waktu perjalanan dari kampus memakan waktu 30 menit waktunya. Nang nyata supaya kita tak cepat sampai, nyata secara akal cepat sampai, percepat berangkatnya 40 menit sebelum jam kuliah berangkat sudah. Kenapa? Karena biasanya 30 menit. Nyata dah peluangnya kita lebih cepat sampai, ya kan? Nah, ada rumusnya. Nilai nyata bisa disebut dengan nilai sebenarnya. Nilai nyata dari angka 5 adalah 5 kurang 0,5 atau 5 kurang setengah sampai 5 tambah setengah. Jadi nilai nyata dari 5 adalah 4,5 sampai 5,5. 4,5 sampai 5,5. Ya, 4,5 sampai 5,5. Kayak apa supaya lebih paham? Janjian si A bibinian, si A perempuan, si B laki-laki. Si A dan si B janjian jam 5 sore, jam 17. Janjian jam 5 sore. Nilai kalau jam 5 itu nilainya relatif, supaya nyata, supaya sebenarnya. Bagaimana janjian jam 5 itu kurangi setengah dan tambahi setengah. Kalau jam itu kurang setengah ya 30 menit. Kalau angka 5 itu kurang setengah ya 0,5 dikurangi, ya kan? Nah, kalau kita prediksinya, kita ke pemahaman dulu, ke real yang jam dulu. Kita janjian jam 5. Jam 5 itu nilai apa tadi namanya? Nilai relatif atau disebut nilai semu. Ya kan? Bisa iya ketemuannya jam 5, bisa lewat dari jam 5, bisa jual lebih cepat dari jam 5. Kenapa? Dak-dekan sudah. Hati kada karuan, hendak bacapat batamuan. Nah, itu relatif. Wajar yang seperti itu. Ya. Supaya jadi nilai nyata, kurangi setengah. Kurangi setengah, bila jam itu setengah 30. Kalau 30 menit. Bila menit setengah itu berapa? 30 detik. Bila angka, pokoknya angkanya 5. Setengah itu berapa? 0,5. Nah, rumusnya kurangi setengah. Kita kembali ke jam, jangan fokus apa yang ada di layar. Kita kembali ke jam. Janjian si A perempuan, si B laki-laki. Si B bikin berjanjian apa biasanya? Bisakah kita ketemuan jam 5? Inggi. Ya kan?
Jam 5 disebut nilai relatif, supaya nilai nyata kurangi setengah jam. Berarti jam 4.30. Nilai nyata itu tak kurangi setengah jam, tambahi setengah jam. Jam 5 perjanjiannya, jam 5 disebut nilai relatif, kurangi setengah jam, berarti jam 4.30. Tambahi setengah jam, jam 5.30. Maka nilai nyata itu dari jam 4.30 sampai jam 5.30. Itu nilai nyata. Nyata-nyata sibuk. Kenapa? Janjian jam 5. Yang si laki-laki cepat berangkat. Bisa jam 4 berangkat. Kenapa? Ini pertama kali janjian untuk ketemu. Dak-dekannya kada karuan. Hendak benar sudah bertemu. Janjian jam 4 berangkat. Jam 3 kan siap-siap. Pakai sisir, pakai parfum, baju yang rapi. Jam 4 berangkat, sampai belum lagi jam setengah 4 datang dah. Menunggu. Rasanya membosankan. Sedetik tuh rasanya seharian, ya kan? Lawas benar menunggu jarum jam. Dilihat rasa kada bergerak, sakanya jamnya dasar mati. Menunggu tuh hal yang paling membosankan, ujar pada remaja. Wah, bujur kadanya rasakan sendiri. Nah, fungsi dari nilai nyata dari jam 5 berarti jam 4.30 sampai jam 5.30. Jam 4.30 sampai jam 5.30. Si B yang laki-laki, si cowok yang cepat datang tadi, jangan coba-coba jam 4.30 nelpon. Apalagi sesuai jam perjanjian. Janjiannya jam 5. Jangan coba-coba jam 5 itu nelpon. Kenapa jangan coba-coba? Sebab jam 5 itu kemungkinan di perjalanan. Yang namanya perempuan kan macam-macam. Berhias, bersolek, butuh waktu yang lama. Tidak bisa secepat kilat. Apalagi mau ketemu si AA. Apalagi mau ketemu si B tadi. Yang biasa kita kan si AA biasanya. Nah, si Ayang mau ketemu, bersiap-siap, butuh waktu. Oke, si perempuan lebih dulu bersolek. Bisa saja jam 5 itu masih di perjalanan. Makanya jangan telepon jam 5 itu. Kalau janjian jam 5, jangan ditelepon jam 5. Sebab serba salah si cewek. Telepon, kenapa kada datang-datang? Dia telepon kada diangkat, telepon sekali. Lama sampai dut. Nah, mati HP-nya, panggilannya. Kada tak angkat. Yang perempuan mendengar, hendak mengangkat di jalan. Mau ngangkat di depan ada mobil. Kalau tabrakan, HP dalam tas, ya, di sebelah kanan lagi. Harusnya kan tas lebih aman di sebelah kiri. Ini tas di sebelah kanan lagi. Mau diangkat di perjalanan. Mau diangkat masih cepat kendaraan. Untung saat si B menelpon, si A masih kebetulan di pinggir jalan, bisa. Nih kalau dalam perjalanan harus stop dulu. Tiba-tiba kejadian bagaimana? Maka jangan ditelepon jam 5. Itu nyata sibuk. Kalau tidak di perjalanan berarti masih bersolek, masih siap-siap. Apalagi yang namanya orang Banjar, di mana sudah di jalannya, pada berangkat kan belum. Ya Allah, tunggu, bukan kita, kebiasaan orang kita. Katanya di jalan, berangkat kan belum, masih siap-siap. Nah,
Jam 5 jangan ditelepon. Lewat sedikit makin deg-degan yang duluan datang. Ini nah, kayak apa nih? Jamnya sudah datang-datang jangan akan dustenya. Nah, dalam rumus statistik nilai nyata yang nyata-nyata sibuk, nyata-nyata yang dijanji itu sibuk, itu kurangi setengah jam, tambahi setengah jam. Jadi dari jam 4.30 sampai jam 5.30 tuh nyata-nyata sibuk. Jangan ditelepon bilanya belum datang. Kenapa? Kalau masih di perjalanan membahayakan pasangan kita. Kalau kita mau mengingatkan, harusnya ingatkan sebelum jam 4.30. Ingatkan sebelum nilai nyata. Nilai nyata dari jam 5 mulai setengah 5 sampai lewat jam sampai jam 5.30 kan begitu. Nah, mau mengingatkan sedang dah siap-siap kita jam 5 ketemuan. Itu mengingatkannya harusnya sebelum jam 5. Nah. Belum lagi setengah 6 telepon terus. Berapa kali panggilan? 7 kali panggilan. Jangan ditelepon. Orangnya cepat-cepat. Magas HP berbunyi terus. Makin gas. Tuh makin bahaya karena yang di jalan tadi. Makin cepat. Kalau di jalan ya lebih baik ketemu selamat dibanding cepat-cepat kada tahu selamat atau kada. Fungsi nilai nyata, fungsi dari nilai sebenarnya. Sedangkan dalam bentuk angka bila angkanya 5 maka kurang 0,5, kurang setengah dari 5 itu kan 0,5, kurangi setengah berapa? 4,5, ya kan? Dari 4,5 ditambah 0,5 berarti 5,5. Berarti nilai nyata dari 5 itu yang warna kuning. Jadi nilai nyata dari 5 adalah dari 4,5 sampai 5,5. Bila angkanya itu tidak ada koma, contoh nilainya 5, nilai relatifnya 5, maka dibikin nilai nyata berarti tambah 0,5 dikurang 0,5 dan ditambah 0,5. Nilai nyata dari 5 adalah 4,5 sampai 5,5. Bisa dipahami? Bila jam kurangi setengah, tambahi setengah. Bila angka biasa kurang setengah, tambah setengah. Setengah dari 5 adalah berapa? Bukan 2,5. Setengah dari angka terakhir. 5, 4,5 jadinya. 5 biji. 5 biji kue kurangi setengah dari 5 tuh kan. 5 biji bukan dikurangi 5 biji kurang setengah 2,5 biji, bukan yang seperti itu. 4 biji disediakan, 1 biji yang terakhir. Jadi lihat bijian yang terakhir. Lihat bijian yang terakhir. Bapak ingatkan lagi, lihat bijian terakhir. Banyak 5 biji kue. Berarti dari nilai nyata dari 5 biji kue adalah 4,5 sampai 5,5. 5 biji kue itu berarti 4-nya tetap, setengah bijinya tuh yang dikurangi setengah, jadinya 4,5 ya kan. Nah begitu juga seandainya 5 biji tambah setengah jadi 5,5. Nilai nyata dari 5 biji kue adalah 4,5 biji sampai 5,5 biji. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Seandainya bakoma
nilai nyata atau nilai sebenarnya. Nah, kada itu ubah. Nih. Nilai nyata atau nilai sebenarnya ini kan berkoma. Ingat, pembagiannya tadi bijinya biji yang terakhir 0,5. 5 yang terakhir kurangi 0,05 kan setengah dari angka yang terakhir. Nilai nyata dari 17,5. 17,5 itu disebut apa? Disebut nilai relatif. Nilai semu. Kalau mengetahui nilai nyata dari 17,5, maka 17,5 dikurang 0,05 kan 17,5. Karena di belakang koma itu ada satu angka, maka pengurangannya jadi 2 angka setelah koma. Setelah koma dikurangi 2 digit. Ya. Ujungnya tetap setengah, ujungnya tetap 5. Digit yang pertama itu 0, digit yang kedua 5. Berarti nilai nyata dari 17,5 adalah 17,45 sampai 17,55. 17,50 tuh salah ketik Bapak. Nilai nyata dari 17,5. 17,5 tuh kan sama dengan 17,50. 17,50 kurangi 0,05. Berarti 17,45. Maka nilai nyata dari 17,5 adalah 17,45 sampai 17,55. Tuh ada salah ketik, 17,50 ganti 17,45. Nilai nyata dari 17,5 adalah 17,45 sampai 17,55. Ingat rumusnya, jika nilai relatifnya itu pakai koma, jika pakai koma ada satu digit setelah koma, maka untuk mengetahui nilai nyata dikurang 2 digit. Andaki 2 digit, letakkan 2 digit setelah koma. Dikurang berapa? Dikurang setengah dari angka terakhir ditambah setengah dari angka terakhir. Nilai nyata dari 17,5 adalah 17,45 sampai 17,55. Selanjutnya, seandainya 2 koma pang di belakangnya, berarti harus dikurangi 3 digit setelah koma. Asal ini kan nilai nyata, nilai relatifnya 17,58. Untuk mengetahui nilai nyata dari 17,58 karena ada 2 angka di belakang koma, maka pengurangan dan penambahannya harus ada 3 angka. Bila asalnya 2 angka setelah koma, pengurangan dan penambahannya harus 3 angka setelah koma. Jika asalnya 3 angka setelah koma, maka pengurangan dan penambahannya harus 4 angka setelah koma. Bisa dipahami? Nah, contohnya nilai relatifnya adalah 17,58. Pertanyaannya, berapakah nilai nyata dari itu? Nilai nyata dari 17,58 adalah 17,58 kurang 0,005 sampai dengan 17,58 ditambah 0,05
Jadi nilai nyata dari 1758 adalah 17,575 sampai 17,585. Bisa dipahami? Bila nilai relatifnya, bila nilai semuanya ada pakai koma, ada 2 angka di belakang koma, maka untuk mengetahui nilai nyata harus dikurang dan ditambah 3 angka, 3 digit angka setelah koma. Jika nilai relatifnya cuma 1 angka setelah koma, untuk mengetahui nilai nyata maka harus dikurang dan ditambah 2 angka setelah koma. Penambahannya tuh berapa? Setengah, yakni 5 dikurangi dan ditambah angka terakhir. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Tonton video ini sampai selesai. Kalau bisa jangan di-download ya. Mahibaki memori. Kalau bisa jangan di-download sebab memenuhi memori HP Anda saja ya. Cukup buka dengan tampilan yang paling kecil kotanya. Dengan begitu maka terhitung tontonan di akun YouTube Bapak dan kawan-kawan juga tidak memenuhi memori. Sebab mendownload atau menonton sebenarnya sama saja, terpakai kotanya sekian ya. Lebih baik menonton. Kalau memang sinyalnya bagus, kalau memang kurang bagus, mendownload pun akan lama. Tapi kenapa Bapak memilih memvideokan ini? Supaya nantinya sebelum final tes kawan-kawan bisa membuka ulang. Bahkan pemikiran Bapak bukan cuma mengulang ini. Kalau nanti kawan-kawan mengerjakan skripsi di semester akhir nanti, Anda ingin mengulang rumusnya, cukup buka akun Bapak ya kan? Nah, itu tujuan Bapak kenapa harus memvideokan. Dan ini penting daripada kita pembelajaran di lokal saja. Mungkin nanti kalau sudah mengerjakan skripsi sudah lupa rumusnya bagaimana. Tapi dengan adanya video ini kawan-kawan bisa mengulang. Demikian, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.